Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Rafiko Bahri dengan akhiran NIM 096. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai desain lab biologi yang telah kelompok kami buat. Desain lab ini dibuat dengan ukuran lab sebesar 6 kali 12 meter sesuai dengan ukuran lab yang sebelumnya telah kami observasi yang bertepatan di SMA Nuris. Pada desain laboratorium biologi ini dilengkapi dengan 7 buah jendela yang memiliki panjang sepanjang 1 meter dan lebarnya 0,8 meter. Hal ini dibuat dengan tujuan agar cahaya dan sirkulasi udara itu dapat masuk ke dalam lab dengan baik. Jadi, praktikan dapat memakai lab tersebut dengan nyaman. Pada desain lab ini, kami menggunakan satu pintu masuk dengan pintu double berukuran 1,2 kali 2 meter. Hal ini dibuat dengan tujuan agar praktikan dapat leluasa keluar masuk laboratorium dengan nyaman. Sebenarnya lab ini bisa saja kami desain dengan menggunakan 2 pintu masuk. Namun, menurut kami jika dilihat dari ukuran ruangannya sendiri yang berukuran 6 kali 12 meter, itu tidak efektif dan memakan banyak ruangan. Dengan hal tersebut, itu bisa kami ganti dengan membuat space untuk lemari atau loker penyimpanan tas untuk para praktikan. Maka dari itu, kami hanya membuat satu pintu masuk dengan 2 pintu double tanpa mengurangi tingkat kenyamanan lab. Pada desain lab biologi ini terbagi menjadi 3 ruangan, yakni yang pertama ruang lab utama atau ruang kegiatan, yang kedua ruang persiapan alat bahan, dan yang ketiga adalah ruang penyimpanan alat bahan. Di sebelah area pintu masuk, tepatnya di sebelah kiri, terdapat alat peraga yaitu model kerangka. Di samping alat peraga terdapat apar pemadam kebakaran untuk keamanan laboratorium ketika terjadi kebakaran. Kebakaran yang dimaksud adalah kebakaran tipe kecil yang mungkin bisa saja terjadi ketika praktikan sedang menjalankan praktikum. Pada area tersebut juga terdapat lemari penyimpanan sebanyak 2 lemari kaca, yakni di sini kami tidak menggunakan lemari berbahan dasar kayu karena kayu sangat mudah sekali terbakar. Di sini juga bisa kita lihat di samping lemari penyimpanan dan di pojok kanan depan sebelah papan terdapat tanaman. Nah, tanaman ini berfungsi untuk membantu dalam meningkatkan kualitas udara di dalam lab, yang dimana menurut para peneliti, akar dan tanah tanaman hias mampu mengurangi senyawa organik volatil di udara secara efektif dan signifikan. Di dalam lab ini terdapat meja permanen yang terdapat di pinggir kanan dan kiri ruangan yang menempel pada dinding. Yang dimana pada masing-masing meja tersebut terdapat 2 wastafel. Maka jika dijumlah pada laboratorium ini memiliki 4 buah wastafel. Jika kita lihat di samping meja permanen di sebelah kiri pada laboratorium juga dilengkapi dengan alat peraga berupa struktur DNA. Selain alat peraga tersebut, meja ini juga dilengkapi dengan herbarium kupu-kupu. Meja ini juga digunakan untuk menyimpan mikroskop dengan jarak aman sekitar 80 cm dari wastafel. Dan di sini harusnya mikroskop juga diberi penutup berupa kain agar mikroskop tetap terjaga dan tidak mudah rusak. Setelah itu, pada bagian depan ruangan lab, terdapat space untuk dosen atau laboran, yang dimana space tersebut dibuat dengan lantai yang lebih tinggi 15 cm dari lantai yang di bawahnya.
Hal ini dibuat dengan tujuan agar dosen atau laboran dapat mengamati kegiatan praktikan dengan lebih mudah. Dengan ukuran ruangan lab utama sekitar 6 kali 9 meter, kami menyediakan 12 kursi untuk praktikan dengan 2 meja panjang, yang dimana masing-masing satu meja tersebut diisi oleh 6 kursi. Alasan mengapa kami membuat desain lab biologi ini dengan kapasitas 12 orang, karena jika dilihat dari jurnal UNY standar laboratorium, untuk satu praktikan itu cakupan luasnya sebesar 2 meter persegi. Jadi untuk ruangan lab utama yang sebesar 9 kali 6 ini, kami hanya membuat kapasitas sebanyak 12 praktikan saja. Pada laboratorium ini juga dilengkapi dengan 2 penyejuk udara, yang dimana kedua penyejuk udara ini terletak di atas pintu dan satu lagi terletak di atas jendela di samping lemari penyimpanan kaca. Penyejuk udara ini berfungsi untuk membantu mengontrol suhu dan kualitas udara yang masuk ke laboratorium. Pada ruangan ini juga terdapat 4 buah lampu, yang dimana masing-masing lampu tersebut memiliki daya sebesar 15 watt. Alasan kami mengapa menggunakan daya lampu sebesar 15 watt, karena menurut para peneliti untuk ukuran ruangan sekitar 9 kali 6 ini dibutuhkan daya lampu sebesar 15.000 lumens, yang dimana jika ditransformasikan dalam bentuk watt sekitar dibutuhkan 100 watt daya lampu. Nah, jika 100 watt daya lampu ini dibagi menjadi 4, maka per masing-masing lampu tersebut dibutuhkan sekitar 15 watt untuk jarak aman. Setelah ruang utama laboratorium, kita akan beralih ke ruangan yang selanjutnya, yakni ruangan penyimpanan alat bahan praktikum. Ruangan ini berfungsi untuk menyimpan beberapa alat-alat praktikum yang berukuran besar dan alat-alat praktikum lainnya. Di dalam ruangan penyimpanan alat bahan praktikum juga disediakan jendela kaca buram. Hal ini bertujuan agar cahaya dapat masuk ke dalam ruangan dengan baik. Di dalam ruangan ini juga disediakan satu buah lemari untuk menyimpan alat bahan praktikum. Ruangan terakhir adalah ruangan persiapan alat bahan praktikum. Ruangan ini digunakan untuk menyiapkan alat-alat dan bahan-bahan yang akan dipakai untuk kegiatan praktikum, serta digunakan sebagai untuk ruang perawatan alat laboratorium. Pada ruangan ini dilengkapi dengan 3 buah lemari kaca dan 1 meja. Nah, salah satu lemari ini digunakan untuk menyimpan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan laboratorium, seperti pendataan alat bahan dan peminjaman alat bahan. Tidak lupa juga, di ruangan ini juga dilengkapi dengan jendela kaca buram yang tujuannya sama seperti ruangan sebelumnya, agar cahaya itu dapat masuk ke dalam ruangan dengan baik. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai desain laboratorium biologi kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf jika terdapat banyak sekali kesalahan dalam pembuatan video ini. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.